Oke, terima kasih. Oke. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda yang telah bergabung, karena Anda telah memilih sebuah keputusan yang tepat, karena Anda memilih kendaraan yang tepat, yaitu Tiansi, dan Anda memilih alat pendukung yang tepat, yaitu Unicore. Jadi hari ini Anda akan mempelajari langkah-langkah bagaimana untuk sukses di bisnis ini. Nah, Anda sudah mempelajari dari apa yang Anda, mungkin ketika Anda disponsori, Anda sudah lihat langkah-langkah di bisnis ini, yaitu ada 7 langkah. Dan yang pertama, langkah pertama adalah impian. Mungkin Anda datang ke sini untuk bertanya bagaimana Anda bisa sukses, betul? Sukses di bisnis ini ditentukan, menurut Albert Einstein, 95% sukses ditentukan oleh hasrat, 5%-nya sisanya. Menurut Thomas Alva Edison, sukses ditentukan oleh 90% kemauan. Bisa dibilang yaitu kesimpulannya, sukses ditentukan oleh 95% adalah impian Anda. Jika Anda memiliki sebuah impian, maka Anda sudah 95% sukses. 5%-nya adalah yang berhubungan dengan teknis. Banyak orang-orang yang mempermasalahkan soal teknis. Latar belakang saya, latar belakang orang tua saya, latar belakang pendidikan saya. Orang lain sukses S3, saya S teler. Orang tua saya bukan siapa-siapa. Manusia juga sih, tapi bukan siapa-siapa. Maksudnya apa? Bukan orang siapa-siapa, biasa-biasa aja. Oh ya, itu semua cuma 5%. Banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk membicarakan yang 5%. Salah besar. Banyak orang yang mempermasalahkan tentang 5%. Nah, hari ini saya mau menegaskan kepada semua bahwa sukses di bisnis ini ditentukan oleh 95% adalah impian Anda. Impian Anda terhadap masa depan Anda. Itu jauh lebih penting. Jadi kalau Anda punya impian, istilahnya Anda tinggal didorong, sebentar lagi Anda sukses. Tinggal nya itu teknis, Anda harus belajar. Luar biasa ya. Jadi kalau di dalam ruangan ini, Anda keluar dari ruangan ini lewat pintu sana, Anda sudah punya impian, selamat. Anda sudah sukses. Jelas? Ya? Oke, hari ini kita akan pelajari yang 90%. Nah, untuk pertama-tama kita mau bicara apa itu impian. Saya mau tanya, Anda mau kaya di sini? Anda mau BMW? Mau. Kalau kira-kira kalau Anda tanya sama di bawah sana, mungkin ada orang-orang di pinggir jalan di depan sana, Anda tanya, lu ingin kaya nggak? Dia pasti jawab apa? Ini orang keluar dari JDC kok jadi gila semua. Ngapain nanya? Semua orang pasti ingin kaya, betul? Banyak orang yang ingin kaya, tapi tidak semua orang punya impian kaya. Apa bedanya? Apa bedanya impian dengan keinginan? Impian adalah sebuah keinginan yang benar-benar Anda inginkan dan harus terwujud. Itu bedanya. Contoh, apa impian Anda? Kaya. Percaya nggak? Kalau nggak kaya, ya udah. Banyak sekali grup saya yang saya tanya, apa impian Anda? Kalau bisa mah kaya, Pak. Loh, kok bisa menyebutkan impian segitu sederhananya? Apa impian Anda? Bahagiakan orang tua. Loh, mana bisa kita menyebut impian dengan seperti itu? Impian itu adalah sebuah hal, sesuatu yang benar-benar Anda inginkan dan harus benar-benar terwujud. Artinya, mungkin Anda mau nyebut aja Anda nangis, Pak. Apa impian Anda? Mungkin Anda diam, Anda mau nyebut dan Anda nangis. Itulah impian. Anda punya nggak hal tersebut? Bukan cuma sekedar keinginan, semua orang punya ingin kaya. Kucing pun lewat, mau BMW nggak? Meow. Kucing pun tahu. Kalau masalah mau, masalah ingin, semuanya mau, oke? Tapi kita bicara bukan masalah keinginan, bukan masalah sekedar keinginan, tapi kita bicara soal impian. Nah, Anda punya nggak impian? Impian itu adalah alasan yang kuat, alasan yang sangat dalam sehingga Anda mau menjalankan bisnis ini. Walaupun dengan jungkir balik, walaupun dengan dihina, ditolak, tapi Anda akan terus jalan demi impian Anda. Anda punya nggak? Kalau nggak, percuma Anda mau training 350 tahun sampai bilang lagi, percuma. Jadi yang pertama, Anda harus tahu apa itu impian. Tanpa impian tersebut rasanya kita sia-sia ketemu di sini dan rasanya kita sia-sia bicara lebih lanjut. Orang yang punya impian kelihatan dari wajahnya. Wajahnya pasti berbinar-binar. Matanya dolar. Lihat BMW nengok gitu ya, berbinar-binar, matanya langsung mata BMW. Shot gitu. Lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat. Orang yang punya impian selalu terpancar dari wajahnya. Tapi kalau orang yang gak punya impian, seperti apa? BMW. Perawatannya ngapain? Mahal, AC nggak baik, mendingan motor AC alam. Itulah orang yang tidak punya impian. Jelas ya? Kita bicara hari ini adalah Anda harus punya impian. Apapun impian Anda. Oke? Mungkin di sini banyak kepala yang isinya banyak impian. Masing-masing punya impian, betul?
Masing-masing punya impian. Apapun impian Anda, hargailah. Itu luar biasa sekali. Mungkin Anda dulu waktu kecil punya impian jadi orang kaya. Tapi karena krismon yang terlalu parah, naik bensin begitu, akhirnya Anda impiannya luntur. Hari ini Anda ingat lagi, oh impian saya dulu pengen jadi dokter. Pengen jadi orang kaya. Waktu kecil itu loh Anda ingat lagi. Oke, kita harus belajar dari anak kecil. Anak kecil tuh kalau mau sesuatu tuh ngotot. Pokoknya kalau nggak dikasih permen, kalau nggak dikasih permen, mamanya langsung bilang, iya. Kan? Anak kecil aja ngerti kalau mau sesuatu tuh mesti ngotot. Tapi makin dewasa. Tapi banyak orang yang makin dewasa karena terlalu banyak tahu. Terlalu banyak tahu krismon. Bahkan bisa meramalkan. Tahun depan krismon tambah parah. Pertamax plus harga 1 juta per liter. Saking tahunya masa depan sehingga dia akhirnya impiannya luntur. Hari ini saya ingatkan kembali dengan impian Anda. Mungkin Anda masa kecil dulu Anda punya impian banyak. Pengen lihat hotel, pengen punya hotel. Waktu kecil kan gak ngerti hotel itu mahal, betul gak? Pengen punya bank, gak apa-apa Pak. Itulah gunanya impian Anda di bis ini. Oke, itu yang pertama, impian. Lah, kalau Anda sudah tahu impian, terus kenapa Anda harus punya impian? Apa alasannya? Impian itu adalah sebuah pikiran, betul? BMW, itu kan mikir namanya. BMW, rumah, betul gak? Mau naik haji, itu kan suatu pikiran, betul? Nah, duluan pikiran atau duluan tindakan kira-kira Bapak Ibu sekalian? Nah, kira-kira orang bisa sampai ke bulan, orang mikir dulu atau sampai ke bulan dulu baru dia mikir? Anda bayangkan Neil Armstrong sampai ke bulan dia kaget. Wow, indah sekali. Di mana ya? Dia lihat pelang. Bulan. Oh, di bulan. Dia telepon, Mama, Neil Armstrong di bulan loh. Kok bisa nyasar ke bulan ya? Orang kira-kira kalau punya pabrik mesti mikir dulu gak punya pabrik? Mana ada orang kaya di sini? Anda mesti punya teman orang kaya. Anda tanya sama dia, kok bisa punya pabrik? Apa dia jawab? Terus terang kemarin malam sih belum ada. Loh, terus saya tidur bangun-bangun dibilang gue punya pabrik. Ya gue terimalah. Di mana-mana ada. Punya teman seperti itu? Punya teman seperti itu? Bagaimana Pak kiat-kiat sukses dia? Datang. Yang punya hotel bintang 5 datang sini. Malam Bapak Ibu sekalian, terus terang saya tidak ada kiat-kiat. Tadi pagi tiba-tiba saya dibilang saya punya hotel itu. Saya terharu sekali hari ini. Selamat malam. Begitu. Seru banget kiat suksesnya. Bukan Pak, di mana-mana orang pasti akan ceritakan jatuh bangun. Dia akan ceritakan dulu dia nggak punya apa-apa, tapi dia punya impian. Impian terhadap masa depan. Jelas? Jadi impian itu adalah sebuah pikiran. Di mana pikiran tersebut adalah lebih dulu daripada tindakan. Kira-kira Anda mau kaya? Anda punya impian kaya? Berarti boleh nggak hari ini Anda berpikir kaya dulu? Saya keluar kota sana saya tanya, Anda punya nggak impian 1 juta sebulan? Dia nggak jawab Pak, stres jawabnya. Diam aja. Saya bingung. Hei, kelihatan nggak? Punya nggak impian 100 juta? Kaget dia. Pak, kenapa jawabannya? Mikir aja belum pernah Pak. Ya. Begitu banyak orang mungkin di ruangan ini yang takut berpikir 1 miliar 1 bulan. 100 juta 1 bulan pun takut. Mikir aja takut. Bagaimana bertindak? Takut sekali. Anda tidak berpikir bagaimana cara bertindak ke arah sana. Banyak orang nanti kaya dulu lah, gue baru banyak ngomong. Salah Pak. Pikir dulu Pak, baru Anda bertindak ke arah sana. Setuju? Jadi boleh gak detik ini juga kita bilang kita mau punya hotel bintang 5? Ada yang nangkep? Gak ditilang? Boleh gak hari ini Anda bilang saya mau punya pesawat jet pribadi? Boleh? Hak asasi manusia. Justru orang yang tidak pernah berpikir tidak akan pernah menciptakan apapun juga. Thomas Alva Edison menciptakan lampu. Tentu dia mikir dulu, betul? Mana ada dia lewat tiba-tiba lampu nyala. Lampu! Lucu ya? Penemu lampu. Kenapa? Nemuin lampu di jalan. Di mana-mana gak ada. Oke, segala sesuatu didahului oleh pikiran. Anda bayangkan, kalau nggak salah berapa tahun yang lalu itu katanya 80% di ruangan ini itu belum ditemukan. TV kah, handphone kah, HP, mic, semua tidak ditemukan. Tetapi gara-gara ada orang-orang yang mikirin makanya ketemu. Betul nggak? Anda naik pesawat terbang, Anda nggak pernah mikir gitu dulu orangnya mikir pesawat terbang? Naik aja. Naik mendarat turun selesai. Pikir dong kenapa bisa ada pesawat terbang. Nyalain lampu main cetek-cetek aja kayak anak kecil. Nyala lucu. Matiin lucu. Mikir nggak? Kok bisa nyala gitu loh. Jadi jangan salah dong hari ini kita boleh mikir kaya, mikir BMW, mikir pesawat, mikir hotel. Betul nggak? Bebaskan pikiran Anda. Kalau nggak ada yang mikir, nggak pernah ada yang dapetin. Jelas? Itulah.
Jadi kenapa impian itu penting? Karena Anda harus punya arah, harus punya direction, harus punya tujuan. Yaitu pikiran Anda, itulah tujuan Anda. Sehingga Anda bertindak menuju situ. Masa Anda naik taksi ditanya mau kemana nggak tahu? Supir taksi nanya, awas nanya lagi lu. Gue udah bilang nggak tahu, nanya terus. Bingung supir taksi, mau kemana bos? Terserah lu deh. Anda tertawa, tapi ngakulah. Anda waktu kuliah ditanya sama orang kan, kuliah ambil jurusan apa? Tahu. Ya ngakulah, saya juga pernah dulu kan. Kita dulu pernah sama-sama SMA, ditanya kuliah mau jurusan apa? Nggak tahu. Nanti kalau udah ngambil itu kok di sini? Tahu. Temen gue sih banyak di situ. Terus ditanya, abis itu ngapain? Nggak tahu. Kita semua tidak tahu tujuan. Makanya hari ini kita harus tahu tujuan kita. Itu penting di bis ini. Kalau tidak punya tujuan, bagaimana caranya Anda bisa sampai ke sana? Nah, ada 3 alasan kenapa Anda harus punya impian yang jelas. Yang pertama, di bisnis ini, usaha ini milik Anda sendiri. Anda tidak punya bos, betul? Kalau Anda punya bos, gampang sekali. Anda kerja besok karena takut dimarahin bos. Wah, luar biasa bis Anda. Takut dimarahin bos, betul? Di sini Anda tidak punya bos. Mau meeting boleh, betul nggak? Mau sekarang pulang juga boleh. Mau besok ikut apa juga boleh. Berarti Anda tidak punya bos. Ini bisnis milik Anda sendiri. Jadi Anda harus punya impian. Karena impian Anda adalah bos Anda. Anda mau tidur, capek mau bangun. Aduh, hujan-hujan nih, janji presentasi. Nggak punya bos. Coba punya bos, mati gue bisa dimarahin kan gitu. Nah kalau di bisnis ini, impian Anda bos Anda. BMW, Anda bangun. Demi impian Anda. Anda harus tahu bahwa ini bisnis adalah milik Anda sendiri. Itulah alasan pertama kenapa Anda harus punya impian. Yang kedua, di sini modalnya sangat kecil, tidak ada resikonya. Anda bayangkan kalau masuk Tiansi, masuk bisnis ini, modal 200 juta, Anda ditempelengin orang, ditolak orang, digebukin orang, tetap aja sponsor orang, betul? Udah rugi 200 juta, betul nggak? Anda di sini ya masuk aja ditolak, nggak bisa gue, betul nggak? Tapi coba Anda buka toko, modal 2 miliar, digebukin, pecahin kaca juga ada pasang kaca lagi. Betul nggak? Ada orang gila masuk di sana, ngerampok, Anda buka lagi toko itu karena Anda sudah banyak modal di sana. Di sini bisnisnya modalnya kecil. Jadi Anda begitu gampang untuk jatuh, begitu gampang untuk mundur. Jadi Anda harus punya impian yang jelas karena Anda tidak mengeluarkan modal di sini dan tidak ada resikonya. Jelas ya? Jadi Anda harus punya impian yang jelas. Alasannya karena ini bisnis modalnya kecil dan tidak ada resikonya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga supaya Anda bisa keluar dari zona kenyamanan. Banyak orang yang saya lihat nyaman. Banyak orang yang saya lihat pergi pagi, pulang petang. Ya, Anda tahulah terusannya. Pas-pasan. Setiap pulang nonton TV, nonton liputan 6, liputan 7, liputan 8, liputan 9. Lucu sekali. Buletin malam, bulet-bulet, semuanya ditonton. Anda mungkin kebiasaan seperti itu udah nyaman hidupnya. Betul? Anda merasa, aduh ngapain saya susah-susah lagi. Hidup itu nyaman. Anda harus punya impian yang jelas supaya Anda tidak nyaman. Setiap hari kok rumahnya seperti ini, mau renovasi gitu. Punya kolam renang 1, mau bikin kolam renang 2. Aduh, udah punya mobil 1 nih, nggak nyaman nih. Kayaknya mobilnya itu terus beli mobil kedua. Kayaknya istri pakai sepatu merah nih, kayak cocok mobil merah. Besok beli mobil merah. Kayaknya sepatunya istri kuning nih, cocok beli mobil kuning. Beli mobil kuning. Nggak nyaman. Kalau kita sudah punya impian yang jelas, kita bisa nggak nyaman hidupnya. Kalau Anda tidak punya impian yang jelas, Anda pasti akan nyaman karena tidak punya tujuan apa-apa. Hidup bagaikan air, mengalir begitu saja. Walaupun keruh nggak apa-apa. Banyak gak orang seperti itu? Kita harus menjadi orang yang luar biasa. Janganlah nyaman dalam hidup. Gue nggak mati kok, buktinya sampai sekarang. Iya, ngerti saya juga nggak mati. Nggak ada Tiansi gue nggak mati kok. Kenapa? Saya nggak usah ngapa-ngapain juga hidup kok gitu. Saya suka ketemu tuh. Saya tanya, Pak, gimana Pak? Saya buktinya selama ini anak saya sekolah, semuanya beres. Saya rumahnya jelek, mobilnya jelek, semuanya butut. Dia bilang, bisa hidup. Orang itu hanya hidup untuk hidup biasa-biasa saja. Mati pun biasa-biasa saja. Yang datang orang biasa. Naik mobil biasa. Petinya biasa. Terus biasa. Anda mau gitu hidup seperti itu? Biasa aja. Anda lewat gitu, tetangga lewat. Siapa tuh? Orang biasa gitu. Cuma kalau ada orang spesial lewat orang spesial lewat, banyak yang dadah gitu sok kenal. Banyak yang sok kenal kalau Anda jadi orang luar biasa. Ya, jadi alasan yang ketiga adalah Anda harus keluar dari zona kenyamanan. Makanya Anda harus punya impian yang jelas. Oke? Itu alasan kenapa Anda harus punya impian yang jelas di bisnis ini. Begitu banyak orang-orang yang takut bermimpi. Mimpi aja takut. Saya dulu di keluarga lucu. Mau punya BMW tahun depan. Keluarga saya langsung bilang, "Nak,
Dek, mimpi jangan tinggi-tinggi. Kalau jatuh sakit loh. Saya sendiri mengalami seperti itu, Pak. Nggak usah Anda. Habis ikut training tuh kepala kebakar sampai keluarga rumah. Mau punya BMW tahun depan. Mimpi jangan tinggi-tinggi. Kalau ketinggian jatuh sakit loh. Ya, bedanya sama JDC. Di JDC semuanya positif. Kenapa di rumah jadi begini? Mungkin Anda juga seperti itu. Betul? Takut bermimpi. Karena lingkungan Anda bilang mimpi jangan tinggi-tinggi. Alias hati-hati kalau gagal. Jadi Anda takut bermimpi karena Anda takut gagal, takut jatuh. Ngapain juga? Saya punya contoh. Anda tahu gajah nggak? Gajah sirkus itu ketika besar, dia dewasa, ternyata gajah itu bisa mengangkat 1 ton katanya ya. Dia bisa ngangkat pohon. Bet. Tembok pun roboh. Tapi lucu gajah sirkus, diikat di sebatang kayu. Gini aja dia dang ding tang ting tung. Loh, gajah, kamu mau kemana? Gak bisa pergi gue. Menurut Anda dia bisa pergi gak? Kalau mau. Sebenarnya dia mau gak pergi? Kenapa gak pergi? Karena dia dari kecil ternyata tuh diikat, setiap dia mau coba lari, sakit. Dia cuman pikir apa? Sakit. Berarti kalau gua sakit, titik, udah. Ketika dia besar, ketika dia gede, dilihat ini, sakit gitu. Padahal kalau dia mau ditiup aja juga udah mental, itu pasak ya. Jadi jangan seperti gajah sirkus. Yang bilang dia tidak bisa pergi siapa? Dia sendiri. Jadi kalau misalkan gajah sirkus itu kita undang ke JDC, bayangkan jika gajah sirkus itu datang di sini dan ditanya, kenapa Anda tidak pergi? Dia akan bilang, saya tidak bisa. Dari kecil saja saya sudah buktikan saya tidak bisa. Anda semua yakin dia bisa pergi? Dia yakin dia tidak bisa pergi. Dan dia bilang, saya lebih kenal diri saya siapa. Suka dengar gak seperti itu? Saya tuh lebih tahu dari kecil saya seperti apa. Dari kecil saya udah coba. Udah deh, jangan ikut campur urusan gua. Betul gak? Jadi si gajah ini suka begitu. Saya ini dari kecil sudah tahu. Gak usah ikut campur. Anda lucu gak ngeliatnya? Anda yakin dia bisa pergi. Tapi kenapa dia gak pergi? Karena dia berpikir tidak bisa. Dia takut untuk bermimpi. Karena takut, sakit lagi. Daripada gue coba, lebih baik gue nyaman. Tang ding. Kalau dia ngamuk, itu sirkus bisa bubar Pak kalau mau. Tuh kandang-kandang juga bubar kalau dia mau. Tapi dia tekun gitu. Suruh masuk kandang, masuk. Si pelatihnya bilang nih gajah apa gajah di satu. Lucu kan? Anda ketawa kan? Makanya jangan jadi gajah ya. Iya ya. Jangan ketawa aja gitu loh. Tapi merenung. Siapa ya gajahnya? Jadi kayak kenal gitu. Kayaknya gue kenal gajah seperti itu. Kayaknya tahu deh. Nanti pulang ngaca Nanti pulang ke rumah lihat, siapa tahu ada gajah. Kayaknya kenal banget, kenal deket, sahabatku gitu. Begitu banyak training-training yang terkenal di luar negeri mengatakan bahwa musuh terbesar adalah diri sendiri. Kalau Anda mau tahu musuh terbesar, ngaca. Dibilang begitu. Kasar banget. Iya namanya ngaca. Musuhnya iya. Gue itu mah iya. Itu dia tuh. Musuh terbesar diri sendiri. Makanya gajah itu juga seperti itu. Harusnya dia bisa pergi tapi dia gak pergi. Jelas? Jadi jangan jadi gajah. Jadi yang pertama Anda harus berpikir dulu. Anda bisa. Ya, jangan takut bermimpi. Jangan takut gagal. Ngomong-ngomong, saya punya anak. Anak itu kalau waktu lahir, waktu belajar jalan suka jatuh gak? Jatuh. Terus jalan lagi gak? Anak kecil aja lebih bebal daripada Anda semua. Jatuh, nangis. Mamanya nengok, udah ya. Mama tahu gue jatuh, jalan lagi. Anak kecil aja bebal, tapi makin dewasa jatuh, trauma. Kenapa anak kecil lebih pintar daripada orang dewasa? Anak kecil aja tahu kalau jatuh naik sepeda mesti bangun lagi. Kenapa Anda orang dewasa tidak tahu kalau Anda jatuh harus bangun lagi? Kenapa? Terlalu pintar kan? Terlalu bijaksana toh? Terlalu dewasa. Maka dari itu Anda jangan takut bermimpi. Satu lagi contoh mungkin Thomas Alva Edison menemukan lampu. Dia mencoba sebanyak 2000 kali. Ya ampun 2000 kali itu banyak. Anda putus cinta 3 kali aja udah gak mau pacaran lagi. Ini 2000 kali loh. Gila, kesetrum kiri, kesetrum kanan. Dia masih coba terus. Itu luar biasa Thomas Alva Edison. Ketika dia mencoba lampu ribuan kali gagal. Orang bilang buktinya gagal. Dia bingung. Ribuan kali sudah dicoba tapi gagal. Dia coba terus tiba-tiba meledak. Buar, meledak. Kereta api meledak, ruang laboratorium meledak. Terus semua pegawainya bilang, Pak, kita telah gagal. Si Thomas bilang apa? Gagal, hari ini kita berhasil meledakkan. Tidak ada kata gagal dalam kamusnya.
Akhirnya berikutnya gudang rumahnya kebakaran. Papanya marah-marah. Thomas, kamu ngapain aja? Lihat rumah kita kebakar. Si Thomas begini. Hari ini kita melihat indahnya api, Papa. Kenapa penemu besar seperti itu ya? Justru itu. Dia tidak takut gagal. Gagal tuh gak masalah. Thomas Edison menemukan lampu sampai dia tuli. Gara-gara meledak terus kupingnya tuli. Tapi makin tuli makin asik. Kenapa? Dulu mungkin banyak yang ngeledekin dia. Mana buktinya lampu? Betul gak? Tapi ketika dia budek, semua ngeledekin gak kedengeran. Dia bingung. Kok sekarang dunia baik ya? Gak ada yang ngeledekin gue lagi. Dia jalan terus. Lucu ya. Makanya kadang-kadang orang kebanyakan kuping, kebanyakan tahu. Makanya udah tutup aja tuh kuping gitu. Jadi kalau tetangga bilang, mana buktinya BMW? Kita cuma denger. Kita kan, tumben tetangga gue baik. Udah cuek aja. Ya, kita belajar sama Thomas Edison. 2000 kali coba. Ketika dia berhasil ditanya, hei Pak Thomas, apa pendapat Anda tentang kegagalan Anda 2000 kali? Dia bilang, gak pernah gagal sekalipun. Si wartawan bilang, lupa ingatan saking banyak meledak kali ya. Anda kan sudah gagal 2000 kali. Si Thomas bilang, gak pernah sekalipun gagal. Loh, itu 2000 kali apa? Dari pertama saya sudah tahu siapa sih nemuin lampu. Cuman lewat langkahnya 2000 kali. Seperti apa manusia itu? Untung dia terusin. Jadi ketemu lampu. Kalau enggak, kalau dia seperti Anda, suka trauma. Thomas Edison lagi trauma di rumah. Udah 1000 kali gagal. Kita gelap, saudara. Untung Thomas Edison bukan orang Jakarta. Bayangkan jika semua penemu itu orang-orang yang trauma. Bayangkan jika penemu pesawat orang-orang trauma. Sekali jatuh udah gak mau. Kita ke medan jalan kaki berenang. Lampu gak ada. Anda bayangkan dapat BMW gak ada lampu. Lilin besar, lilin kecil. Kalau ada angin besar mati. Anda mesti turun. Sama pacar bilang, sorry ya, angin besar. Anda pakai kereta nyalain. Gak ada lampu, bagaimana indahnya dunia ini. Anda bisa tertawa. Tapi bayangkan, orang luar biasa bisa menemukan lampu. Untung dia gak trauma. Apa gunanya trauma? Anak kecil kalau semua trauma, matilah kita semua anak kecil. Ayo jalan, jatuh. Seluruh dunia semuanya lumpuh anak-anak. Kenapa? Karena semua anak trauma gara-gara keturunan Anda. Salah. Jangan jadi trauma. Jadi kalau Anda trauma, dengar-dengar trauma itu penyakit keturunan loh. Bercanda. Emangnya saya dokter? Cuma nakutin aja, jangan jadi orang trauma. Nanti anaknya semua trauma. Kita punya anak keturunan gak bisa jalan semua. Kami semua trauma. Ayo nak jalan. Trauma. Papa sih trauma terus hidupnya. Malu kan kalau anak kecil bilang begitu. Oke? Kentucky Fried Chicken menemukan Kentucky 1009 kali tolak. Anda bayangkan. Sekarang sudah besar dibilangnya jagonya ayam. Enak aja jagonya ayam. Mama saya aja gak pernah saya tolak walaupun gosong. Dia cuma satu ayamnya. Si Kentucky 1009 kali si Colonel Sanders ditolak. Umur 65 tahun atau 67 tahun. Anda bayangkan, sekarang dia jagonya ayam. Tidak ada orang besar tanpa gagal. Tidak ada orang besar tanpa ditolak. Justru karena dia berani bermimpi, dia berani gagal. Satu lagi, Abraham Lincoln. 45 tahun ditolak jadi presiden. Keterlaluan. Ngotot, lama-lama dipilih juga. Mungkin rakyatnya capek kali ya. Saya nggak tahu dengan Anda. Itu presiden terpilih. Presiden terkenal. 45 tahun ditolak. Aduh, jujurlah Anda seminggu. Keluar dari NDT semangat toh. BMW gitu, seminggu penuh ditolak. Apakah Anda mau datang minggu depan? Jawab. Seminggu ditolak, apakah Anda mau? Makanya pulang dari sini, go BMW. Minggu depan telepon, lu gimana? Go apa? Go beca. Kok berubah? Lebih realistis dong. Anda sekarang BMW. Anda tahu nggak seminggu ke depan Anda ditolak terus tiap hari, apa yang terjadi? Anda pasti lemas. Abraham Lincoln 45 tahun ditolak. Jadi apapun juga ditolak. Kebayang gak sih? Dia ngotot. Saya baca di bukunya. Istilahnya begini ya. Daftar jadi ketua RT ditolak. Dia jadi ketua RW. Gak tahu diri. Dia daftar jadi ketua RW ditolak. Ngelamar jadi lurah. Jadi lurah ditolak. Dia ngelamar jadi camat. Bupati, gubernur. Terus MPR, wakil presiden. Sampai 45 tahun kemudian dia bilang begini. Terakhir dia ditolak jadi wakil presiden misalkan. Dia bilang begini. Selama 45 tahun ternyata saya salah. Gitu. Orang pikir kapok. Dia bilang gini. Selama 45 tahun saya baru tahu kalau saya calon presiden. Gitu, gak tahu diri. Anda bayangkan. Betul. Anda boleh baca deh. Anda boleh mengenal itu orang besar. Kenapa ditolak makin ngotot?
Anda ditolak langsung BMW. Aduh, berarti gue Baleno cocoknya. Baleno cocok, aduh becak cocoknya. Oh, bajai cocoknya. Tambah lompat tambah turun. Jangan takut bermimpi, Pak. Jangan takut gagal. Orang besar adalah orang yang selalu gagal. Di mana-mana orang besar adalah orang yang terlalu banyak gagal. Sehingga terlalu ahli di bidang tersebut. Jelas? Jadi nggak ada orang yang bukan di bidangnya. Tidak ada orang yang tidak bakat. Adanya orang yang takut bermimpi. Hari ini Anda harus temukan impian Anda. Bagaimana caranya Anda menemukan impian Anda? Anda bisa baca buku berpikir dan berjiwa besar. Sehingga setelah baca buku itu Anda bisa sadar bahwa pikiran besar, jiwa yang besar, impian yang besar adalah membuat orang yang besar. Orang besar adalah orang yang punya impian yang besar. Anda harus baca buku supaya Anda berani berpikir besar. Manusia hanya batas sampai di pikirannya. Di pikirannya bilang saya punya uang 1 triliun, maka dia ada punya uang 1 triliun. Di pikirannya bilang saya hanya punya uang 100.000, maka 100.000 lah batasnya. Manusia batasnya hanya dari sebuah pikiran dia. Oke? Selain buku, Anda bisa dengarkan kaset. Kaset-kaset yang berisi success story. Anda dengarkan, oh ternyata dia juga bisa. Sama-sama perawat, sama-sama ibu rumah tangga, sama-sama karyawan, oh sama-sama mantan preman. Kalau Anda ikut dengar kaset, Anda dengar, wih gila. Orang gitu aja bisa, berarti saya juga bisa. Anda bisa menggali impian Anda dengan melihat pengalaman orang lain. Lalu Anda juga bisa menemukan impian Anda melalui pertemuan. Di pertemuan-pertemuan orang berjejer di depan. Nama Budi, pekerjaan kontraktor. Kontraktor juga bisa. Nama Lucy, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga juga bisa. Ya kan? Nancy, SMA. Oh, SMA juga bisa. Agus, pensiunan. Udah tua pun masih bisa. Siapapun bisa, begitu maksudnya. Oke? Jadi Anda bisa menemukan impian Anda melalui pertemuan. Anda bisa lihat orang itu luar biasa. Saya juga harus seperti orang itu. Betul? Kalau Anda ikut pertemuan gimana? Semangat gak? Semangat kan? Mana bisa Anda ikut pertemuan terus autis? Tidak, kan gak bisa. Kalau pertemuan semangat, Anda pasti semangat. Betul gak? Pertemuan pasti akan menular. Antusiasme pasti menular. Makanya jangan jauhi pertemuan. Datang ke pertemuan supaya kita semangat terus. Lalu berikutnya Anda bisa menggali impian Anda lewat meluangkan waktu ya. Anda bisa jangan sibuk terus tiba-tiba tua kaget, udah tua gitu. Terus bilang sama cucunya, "Kamu hati-hati hidup." Itu sok bijaksana. Jangan, makanya mumpung masih ada waktunya Anda luangkan waktu sejenak mikir. Anda mau jadi apa nanti? Ya, 2 tahun ke depan aja kira-kira Anda mau jadi apa? Pernah enggak Anda pikirkan? Anda renungkan. Kira-kira 2 tahun lagi Anda punya penghasilan berapa sih? Pernah nggak anda mikir 2 tahun ke depan saya mau punya penghasilan segini gitu, ambil malu-malu 100 juta sebulan gitu, malu-malu. Saya pengen seperti itu. Pernah nggak sih anda bayangin? Anda merenungkan Anda mau jadi apa, punya penghasilan berapa? Anda mau mungkin Anda pikirkan rumah, mau punya rumah ada kolam renangnya gitu. Anak-anak berenang ya, kolam renang ada batu-batuannya, luar biasa. Mungkin Anda mau rumah yang besar ada tamannya ya. Anda mungkin pernah bermimpi Anda mobil, istri pakai baju merah, mobil merah. Ya, besok bajunya hitam, mobil hitam. Showroom memangnya ya. Besok lagi pakai baju biru, mobilnya biru. Orang bingung, gila, istrinya siapa nih? Ya, belum tahu dia. Ya, luar biasa seperti hidup ya. Mungkin Anda pernah merenung, Anda jalan-jalan ke luar negeri. Di rumah tuh ada papan tulis, isinya luar negeri semua. Anda lihat peta, di sebelahnya peta. Negara mana yang belum ya? Ethiopia, besok Ethiopia, gitu. Anda bayangkan, Anda bisa keluar negeri dengan bebas, Anda bisa bawa orang tua Anda. Dia juga kalau senang-senang keluar negeri kan, orang tua kan apalagi yang ibu-ibu tuh senang keluar negeri, shopping, nomor 1. Kalau ditanya, yuk mah mau nggak nih kita ini keluar negeri? Jangan buang-buang uang, gitu kalau ibu-ibu. Udah keburu beli tiket, oh iya, gitu. Gitu mama, jangan ketipu sama mama. Mama itu pengen sebenarnya, ya kan? Kalau misalkan kita bilang, oh mama nggak mau, ya udah. Si mama bilang, ih anak itu diri. Mama tuh pengen, gitu. Kita bahagiakan dong orang tua kita. Papa kita suka mobil. Kalau mama kita suka shopping sama suka rumah. Ya, ulang tahun kasih rumah. Pernah nggak sih merenung seperti itu? Mama kita kagetin. 2 tahun ke depan saya kasih kunci rumah. Dia kaget gitu. Kagetnya senang. Gitu. Senang langsung, Tuhan lihat anak saya gitu. Papa kita kasih kunci mobil. Papa kita langsung kasih vigor. Ini mobil saya. Aduh. Luar biasa hidup ini ya. Kita
Kita bahagiakan dong orang tua kita. Papa kita suka mobil. Kalau mama kita suka shopping sama suka rumah. Ya, ulang tahun kasih rumah. Pernah gak sih merenung seperti itu? Mama kita kagetin. 2 tahun ke depan saya kasih kunci rumah. Dia kaget gitu. Kagetnya senang. Gitu. Senang langsung, Tuhan lihat anak saya gitu. Papa kita kasih kunci mobil. Papa kita langsung kasih vigor. Ini mobil saya. Aduh. Luar biasa hidup ini ya. Banyak survei mengatakan orang tua yang miskin punya anak miskin akhirnya meninggal, apa yang dia bilang? Nangis-nangis di kuburan. Coba ditanya di survei katanya, kenapa kamu nangis? Aku belum bisa membalas budi, betul gak? Nangis terus kerjanya. Ngapain nangis? Cari duit yang banyak, bahagiakan orang tua. Ngomong-ngomong bahagiakan orang tua pakai duit. Kencing aja pakai duit. Ada yang orang anti uang, munafik, anti uang. Uang mau bukan segalanya. Kencing aja pakai duit. Masa di mall gak punya uang kagak kencing? Gak ada duit gua, aduh. Uang tuh perlu Bapak. Dengan uang Anda bisa bahagiakan keluarga Anda, betul? Anda bisa beli rumah, Anda bisa beli mobil, Anda bisa beli apapun juga buat orang tua Anda. Anda pikirkanlah, keluar negeri ajak orang tua. Waduh, orang tua Anda suatu saat mama Anda ditelepon. Mama sudah kemana aja? Mama lagi di Kutub Utara. Ngapain? Habis kemana lagi? Loh, Mama udah ke tempat lain? Sudah. Mama ngapain di Kutub Utara? Prospek penguin. Mama lagi cerita sama penguin. Anak Mama luar biasa. Luar biasa hidup ini. Gak malu-maluin kan pas mati kan? Gak malu-maluin. Pas mati ketemu orang mati semua gitu cerita. Bisa bikin OPP. Gak malu. Bisa bikin OPP di sana. Orang tua kita kesaksian. Anak saya sukses berkat Tiansi. Kita sukses mah dibawa sampai mati loh. Anda mau jadi apa ketika mati nanti? Ya, terus Anda mungkin dari segi sosial Anda bisa membantu orang lain, senang gak? Anda tuh kalau udah kaya pasti senangnya bantu orang lain. Anda senang gak sih kalau tetangga Anda kredit motor gak lunas-lunas, tiba-tiba gara-gara Anda tahun depan naik BMW gitu? Aduh, mau nangis ya lihatnya seperti itu ya. Saya ke Jogja kemarin. Saya dijemput sama orang naik mobil, mukanya bersinar-sinar. Saya bilang, emang kenapa kamu senang banget? Iya, mobil saya dinaikin Pak Luis. Loh, emang kamu dulu naik apa? Waktu kamu dontia sih, sepeda Pak. Hah? Sepeda? Iya, sepeda 80.000. Sekarang mana? Hilang Pak, diambil orang. Anda bayangkan saya bisa merubah orang naik sepeda jadi punya mobil. Kalau tahun depan naik BMW. Siapa yang bisa melukiskan perasaan seperti itu Pak? Gara-gara Anda Pak. Anda datang keluar kota ke Kalimantan. Anda datang ke luar negeri, orang salaman dengan Anda, pelukan dengan Anda di bandara. Terima kasih Pak, ini BMW saya. Loh, kenal juga enggak? Iya Pak, saya cucu Anda buyut. Gara-gara Anda keluarga kami berubah. Aduh, luar biasa sekali hidup ini ya. Lalu mungkin Anda bisa dari segi spiritual, Anda mungkin mau naik haji. Naik haji gak sendirian kan? Dengan keluarga asik ya. Menaik haji kan orang tua. Anda bisa ke tempat-tempat ibadah yang suci sesuai dengan agama Anda masing-masing. Anda bisa ke sana. Gak ada salahnya toh. Ibadah aja pakai duit. Sekarang saya tanya kalau uang gak penting. Anda pernah gak beribadah? Terus diminta sumbangan. Sumbangannya apa? Emang sumbangannya simpati gitu? Statement turut dukungan moral gitu enggak? Duit di mana-mana juga. Duit itu penting. Ibadah aja ngerti bangun gedung pakai duit. Emang rumah ibadah pakai apa bangunnya? Pakai perasaan. Oh Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Ting, ada rumah ibadah. Enggak ada di mana-mana. Sumbangan kita membangun pakai duit, betul enggak? Jadi Anda bisa merenungkan penghasilan Anda berapa sehingga Anda bisa menaikkan status sosial Anda dan Anda juga bisa meningkatkan spiritual Anda. Ya, Anda bisa punya usaha sendiri mungkin, nggak punya bos lagi. Anda bisa lagi, mungkin Anda pernah merenung kehidupan Anda di kemudian hari, Anda bisa bebas waktu. Pernah nggak Anda merenungkan bebas uang? Pernah? Bebas uang itu artinya bebas finansial. Uang tidak masalah. Anda pernah bayangkan nggak uang tidak masalah? Anda jalan-jalan kemana-mana, Anda bisa belanja apapun juga buat keluarga yang Anda cintai. Mama Anda beli baju, beli kosmetik, istri Anda beli kosmetik biar cantik, Anda beli deh semua tuh. Kalau perlu tokonya, dibeli semua di store-nya. Bebas uang, mau apa lagi hidupnya? Kalau datang ke mall, Anda bebaskan anak Anda, mau belanja kemanapun juga sekalian. Bebas uang Pak. Kalau orang miskin, aduh, anaknya kemana-mana dipegangin. Kesannya sayang anak, padahal takut anaknya belanja. Anaknya pergi, kok susah banget ya gue pergi ya gitu. Papanya megangin, jangan pergi gitu. Tadi kan perjanjiannya jalan-jalan bukan belanja gitu. Anda kalau punya uang banyak, Anda bisa berjalan-jalan bebas. Kalau punya uang banyak, hati tenang gak? Tenang, belanja ke restoran tenang. Mau dibuka halaman berapa juga gak apa-apa. Dah Anda, si istri sama anak buka halaman, itu yang impor, jangan. Tadi kan perjanjiannya bukan yang itu. Anda sobek yang impor sobek. Udah yang itu tuh. Nasi sambal sama tempe aja.
Ya, janganlah jadi seperti itu ya. Anda harus bebas finansial. Dan berikutnya Anda bebas finansial, Anda bebas waktu. Anda bayangkan, uang tidak masalah, waktu tidak masalah. Kalau uang banyak, waktu masalah, ribut sama keluarga. Banyak uang, banyak masalah. Akhirnya loncat dari lantai 40. Bung, itu banyak uang tapi banyak masalah juga karena dia tidak punya waktu. Tapi kalau banyak uang, banyak waktu. Sama keluarga deket, bahagia nggak? Sama istri, sama anak deket. Luar biasa. Kalau Anda nggak bebas waktu, hati-hati. Suatu hari nanti Anda makan malam dengan anak Anda, tiba-tiba anak Anda nggak kenal. Suatu saat Anda pulang lebih cepat, Anda makan malam, ketika Anda nyendok nasi, anak Anda nanya, Om mau cari siapa Om? Loh, Susi, ini kan Papa. Om nggak kenal Papa. Papa belum pulang jam segini. Susi kan apal. Anak Anda nggak kenal Anda. Susi, ini Papa. Masa nggak kenal sama Papa sendiri? Si Susi bilang, Mama, ada Om ngotot. Nanti Susi laporin Papa lo. Susi laporin sama Papa baru tau rasa. Begitu sakit hati Anda. Makanya Pak, milikilah waktu Pak. Jangan sampai Anda tidak dikenal sama keluarga sendiri. Terlalu banyak meeting, terlalu banyak ngurusin orang lain, terlalu banyak nongkrong di toko mungkin ya. Anda tidak punya waktu. Uang memang penting, waktu juga lebih penting Pak. Makanya kita menawarkan bebas uang, bebas waktu. Passive income, uang bisa datang tanpa Anda aktif lagi. Suatu hari nanti, 2-3 tahun ke depan, Anda akan dapatkan uang terus. Anda akan kerepotan untuk belanja. Setengah mati masalah baru, kelebihan uang. Anda bingung, mau beli apa lagi? Datang lagi uang. Aduh, akhirnya Anda bilang sama istri, kalau kamu sayang sama saya, cepat habiskan uang saya. Saya terlalu berat beban saya. Bagilah beban kita seimbang. Saya bagian pemasukan, Anda bagian pengeluaran. Gitu. Kan hidup ini seimbang. Jadi, apakah Anda pernah merenungkan Anda bebas uang, bebas waktu di kemudian hari? Oke, Anda bisa bayangkan hidup Anda jika terjadi seperti itu. Jelas ya? Anda bisa temukan impian Anda. Yang penting dari hari ini kita berkumpul di sini adalah Anda menemukan impian Anda. Karena impian tersebut adalah 95% pengaruhnya untuk sukses. Oke? Nah, kalau Anda sudah menemukan, hati-hati. Anda mesti melindunginya. Karena impian kita gampang dicuri orang. Setelah di sini semangat pulang ke rumah, gua tahun depan pasti dapat BMW. Tetangga kita semua nengok. Sampai gigi gondrong, motor nggak lunas-lunas, istri pun nggak lunas-lunas sampai sekarang. Loh, kok istri gue belum lunas? Mas kawin aja minjem sama gua. Wah, mas kawin minjem. Sampai sekarang nggak pernah kaya-kaya, BMW lagi boro-boro. Anda pasti lemas, betul nggak? Anda siap nggak menerima seperti itu? Anda harus melindungi impian Anda karena banyak yang nyuri Pak, banyak maling. Sekarang saya tanya, rumah Anda kalau dikotorin mau nggak? Anda lagi nyapu-nyapu, terus ada yang lempar sampah, pluk, ngajar, nyapu lagi, dilempar lagi, cung, pluk, marah nggak? Ya kan? Kenapa Anda nggak marah kalau otak Anda dilemparin sampah sama orang? Hahaha. Anda dicuri impian Anda dengan ditaruh sampah, lu tuh nggak mungkin, nggak bisa, ngaca. Anda harus melindungi impian Anda karena banyak maling, banyak yang nyuri. Mungkin orang tersebut adalah orang dekat Anda. Suami, istri, seranjang, ya, sambil ngelus-ngelus, "Pak, Anda tuh bukan bakat jadi diamond, Papa." Elusannya sih menarik, tapi kata-katanya, Bo. "Pak, Anda sudah keturunan miskin seperti ini, kok aneh-aneh, Papa." "Sayang, muka lu miskin, sayang." Ya, saya ikut training di Malaysia sana, diajarin bahwa nasihat adalah pembunuh. Hati-hati dengan nasihat. Kenapa? Karena nasihat orang sekitar kita biasanya pembunuh. Dia bilang apa? Bukan masalah dia jahat, tapi dia sangat sayang kepada Anda. Ingat, kalau Anda nggak mencapai impian Anda pasti down, betul? Dia langsung bilang, udahlah nggak usah tinggi-tinggi, betul nggak? Makanya dia berusaha keras supaya Anda tidak berjuang. Karena kalau Anda berjuang nggak dapat, akhirnya kita sedih dan dia juga sedih. Orang dekat kita tuh bukannya jahat, tapi dia terlalu baik. Kita kan ngerti tujuan dia. Nggak apa-apa dong, kalau kita sayang sama dia, kita teruskan bisnis ini dan tahun depan kita bahagiakan dia. Buktikan BMW parkir di depan rumah. Langsung dia bilang, "Oh, kamu sudah berubah tampang kaya ya sekarang ya Papa." Anda tahu Michael Dohan yang balap motor? Dulu waktu belajar motor, mamanya bilang, "Dohan, kamu jangan balap-balap motor. Ngebut-ngebutan. Awas ya, Papa jewer, Mama jewer," gitu. Ketika kejuaraan dunia, dia ngotot dia terus balap-balapan. Mama papanya duduk paling depan. "Ayo Dohan, kamu pasti bisa, cepat. Kenapa? Papa mamanya sayang sama dia. Kalau misalkan balapan jatuh gimana anakku sayang. Tapi gara-gara suka balapan akhirnya masuk ke kejuaraan dunia. "Ayo cepat, jangan lambat-lambat, cepat." Orang tua Anda tuh sayang sama Anda. Keluarga Anda tuh sayang sama Anda. Bukan dia jahat, tapi hati-hati. Banyak yang ingin mencuri impian kita tanpa sengaja.
Mungkin orang dekat Anda. Atau mungkin teman-teman Anda, saudara-saudara Anda. Yang dia tahu kalau Anda duduk sama dia tuh, Anda tidur sama dia ngorok sama-sama. Mungkin dia bilang, lo tidur aja ngorok sama-sama gue. Bagaimana caranya lo bisa terima BMW tahun depan? Nggak mungkin. Mungkin ada banyak orang-orang yang ingin menghentikan impian kita. Oke? Anda mesti melindungi impian Anda, jangan dicuri orang-orang lain. Nah, bagaimana cara Anda melindungi impian Anda? Yang pertama, pulang dari sini Anda buat daftar. Sedikitnya 100 keinginan Anda. Baju 5 juta, gaun 10 juta, sepatu mahal, jam tangan ada berliannya, BMW peleknya berlian. Apa aja deh, yang penting 100. Saya nggak tahu ya, Anda punya keinginan berbeda-beda. Mungkin Anda mau mobil baru, mungkin Anda mau rumah di mana. Apa aja keinginan Anda ada tuliskan di sana. Ingin mengajak orang tua ke luar negeri, tulis di sana ya. Anda mau ke Tokyo, Anda mau ke tembok Cina, Anda mau lihat kanguru mungkin. Say hello sama kanguru di Australia kan? Hai, gitu kan? Anda mungkin mau ketemu koala ya. Kemana saja Anda tulis. Oke? Tuliskan 100. Gunanya apa? Karena setiap hari Anda lihat ini, Anda semangat. Saya punya keinginan banyak. Lama-lama Anda bisa tahu mana impian Anda yang sebenarnya dari sana. Kalau 100 keinginan Anda tulis. Ntar lama-lama Anda bisa tahu. Banyak orang yang bilang begini. Di buku ada tulisan seperti ini. Nggak mungkin kita dapatkan semua impian kita. Kita punya impian segitu banyak. Tapi nggak mungkin kita dapat semuanya. Buku itu mengatakan, tapi dipastikan orang yang tidak pernah punya impian tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kan tadi kan kita udah sepakat. Nggak punya pikiran tidak akan pernah bertindak. Tidak akan pernah bertindak, tidak akan dapat apa-apa. Jadi, Anda harus mempunyai daftar keinginan sehingga kemungkinan akan tercapai. Daripada Anda tidak tulis, Anda tidak dapat apa-apa. Jelas? Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa melindungi impian Anda dengan cara Anda visualisasikan impian Anda. Nah, ini yang penting. Anda bisa visualisasikan impian Anda. Cari gambarnya. Siapa yang mau punya rumah bagus, foto rumah bagus, tempel di dinding Anda. Atau Anda buat dreambook ya. Di dreambook itu Anda bisa tempelkan rumah, mobil, apa saja Anda inginkan, lapangan bola, lapangan tenis pribadi, helikopter, pesawat, segala macam. Atau mungkin Anda bilang, saya mau bahagiakan orang tua Anda. Anda pasang orang tua Anda di situ wajahnya. Ya, Anda pasang di dreambook Anda. Impian jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, Anda tempelkan di situ semua. Visualisasikan impian itu penting. Kenapa? Karena kalau tidak divisualisasi, banyak orang yang tidak setia dengan impiannya. Lupa. Tapi kalau divisualisasikan, orang bisa ingat terus dengan impian tersebut. Anda bisa tempel di tempat-tempat yang Anda sering lihat. Anda buat dreambook, Anda bisa visualisasikan impian Anda. Nah, survei di Amerika mengatakan bahwa 60% manusia tidak punya impian yang jelas. Jadi dia hidup jalanin apa adanya. Anda pernah ketemu gak dengan orang seperti itu? Menjalani hidup apa adanya. Dedek, mau ngapain? Apa adanya aja hidup tuh. Bagaikan air, walaupun keruh. Iya gak apa-apa. Yang penting mengalir. Gitu. 60% ini hidup di bawah rata-rata. Dan rata-rata mereka semua masalah finansial. Biasanya tiap akhir bulan ngutang. Hidup dari bantuan orang lain. 60% manusia seperti itu. Lalu 30% manusia punya impian, tapi samar-samar. Impiannya gak jelas. Jadi kalau ditanya, mau kaya gak? Mau sih. Mau mobil? Ya mau lah. Semua orang juga mau gitu. Tapi dia tetap melakukan hal rutinitas setiap hari. Terus melakukan setiap hari. Alias mungkin mereka punya rutinitas, tapi tidak jelas impiannya kemana. Kehidupannya rata-rata. Ya lumayan-lumayan aja. Yang saya bilang tadi, lahir biasa, hidup biasa, mati juga biasa. Ya, yang 7%-nya ini luar biasa. Mereka hidup di atas rata-rata. Kenapa? Karena mereka punya impian yang jelas. Mereka punya gambaran di 2-5 tahun ke depan mereka jadi apa? Mereka sudah dari sekarang sudah tahu. 2-5 tahun saya punya rumah di sini, saya punya mobil di sini. 2-5 tahun ke depan dia sudah tahu dia jadi apa. Dia punya impian yang jelas. Hanya 7%, saudara. Dan orang inilah yang hidup kaya raya di atas rata-rata. Nah, hanya 3% di antaranya di dunia ini punya impian yang jelas dan tertulis. Jadi dia punya impian jelas dan divisualisasikan. Artinya dia benar-benar punya gambaran yang jelas. Saya tahun sekian akan jadi apa. Dan dia tuliskan, dan dia punya gambarnya, dan dia punya datanya. Saya punya contoh, orang-orang ini adalah orang-orang yang hidup di atas rata-rata yang sangat-sangat luar biasa. Mereka adalah penemu-penemu besar, orang-orang yang besar. Mereka adalah orang terkenal, mereka adalah orang-orang yang dikenang sepanjang masa. Hanya 3% orang-orang yang luar biasa seperti ini. Nah, saya dapat informasi, Jim Carrey dalam film The Mask, tahu The Mask? Itu dapat bayaran 10 juta dolar. 10 juta dolar itu kalau 10 ribu berarti 100 miliar. Ketika ditanya sama wartawan, bagaimana perasaan Anda bisa hidup seperti ini, kaya raya sekarang? Kata Jim Carrey bilang, biasa-biasa aja tuh. Loh, kok bisa-bisa aja? Ya, soalnya saya sudah punya.
Dia punya kertas yang sudah dari zaman kuno dulu, dia tuliskan 10 juta dolar. Suatu hari dia akan tahu, dia pasti terima itu. Jadi ketika diterima, dia udah biasa. Udah tahu kok, kenapa emang? Luar biasa. Anda bisa seperti itu? Itulah iman yang paling tinggi. Di mana Anda merasa Anda telah sukses. Tinggal tunggu waktunya. BMW itu inden, beda sama ngejar. Jadi 3% orang yang punya impian jelas dan tertulis, orang-orang yang besar, orang-orang yang dikenang orang. Itulah cara melindungi impian Anda. Yang ketiga, gimana cara melindungi impian Anda? Anda harus memiliki lingkungan yang positif. Kita bergabung dalam organisasi Unicorn. Unicorn ini adalah sebuah sarana yang berisi orang-orang yang positif. Orang-orang yang auranya aura positif. Anda semangat gak di sini? Anda kalau di luar sana Anda bilang, saya mau BMW, digebukin mungkin orang-orang gila. Tapi di sini Anda bilang, saya nggak mau BMW, digebukin juga mungkin di sini. Karena semua di sini orang sukses semua, ya. Kalau ada yang lemah, gemes gue gitu ya. Jadi kalau ada yang lemah di sini kita angkat. Di sini semua auranya positif. Anda mesti punya lingkungan positif. Anda dengarkan kaset-kaset Unicorn. Anda bertemu di pertemuan Unicorn dengan orang yang positif. Kalau kita sering bertemu dengan orang positif, ketularan nggak? Ya kan? Anda ketemu dengan upline Anda, semangat. Pulang ketemu tetangga Anda, bete lagi. Ketemu upline Anda, semangat. Betul nggak? Anda mesti cari terus supaya semangat Anda menular. Habis itu Anda dapat tegangan ribuan watt, Anda setrum semua tetangga Anda, semuanya semangat. Orang sukses adalah orang yang mempengaruhi lingkungan, bukan dipengaruhi lingkungan. Bagaimana cara mempengaruhi lingkungan? Anda harus belajar, Anda harus dekat-dekat dengan lingkungan yang positif. Jelas? Itulah 3 cara untuk melindungi impian Anda. Nah, kalau Anda sudah menemukan dan melindungi impian Anda, apa sih sudah itu? Jangan tenang dulu, Pak. Anda sudah punya impian Anda, tapi Anda tidak komitmen, percuma. Anda harus komitmen dengan impian Anda. Jadi apa saja yang Anda harus komitmenkan? Yang pertama, Anda harus komitmen dengan impian Anda. Anda harus fokus pada impian Anda. Setia dengan impian Anda. Bukan pada masalah-masalah, tapi fokus pada impian Anda. Sekarang saya tanya, kira-kira besok ada masalah nggak? Kira-kira minggu depan Anda naik peringkat ada masalah nggak? Masalah bintang 3 sama bintang 4 besaran mana masalahnya? Bintang 4. Kenapa? Karena bintang 4 punya bintang 3. Gitu. Bintang 3 sama Silver Lion besaran mana masalahnya? Tapi mau nggak terima BMW? Mau. Artinya masalah tidak bisa dihindari. Betul nggak? Tambah besar, tambah banyak masalah. Kalau nggak punya masalah ya mati aja. Mama saya bilang begitu. Hanya orang mati tuh yang nggak punya masalah. Gitu. Tapi kalau kita hidup, kita punya masalah. Anda harus hidup dengan menghadapi masalah tersebut. Fokusnya pada impian Anda, bukan pada masalahnya. Masalah itu adalah tergantung sikap kita menghadapinya. Mike Tyson pernah tangannya luka. Pelatihnya bilang, bubar, berhenti. Karena tangannya luka. Tapi Mike Tyson bilang, enggak, ini mah gak masalah. Ditonjok orang, pluk KO. Kata orang itu masalah, kata dia gak masalah kok, pluk KO. Jelas ya? Masalah tersebut tergantung dari sikap kita menghadapi masalah tersebut. Oke? Mungkin Anda sekarang jutawan. Jadi Anda kalau ada bisnis ruginya jutaan. Mungkin suatu saat Anda miliarder, Anda ruginya miliaran. Mungkin Anda suatu saat triliuner, ruginya triliunan. Mau nggak rugi triliunan? Hah? Itu raja properti itu, bangun apartemen 13 triliun. Kalau rugi berapa? Gila, gue kemarin rugi 1 triliun. Saya pengen loh seperti itu. Gila, Pak Luis kemarin baru rugi 1 triliun. Ruginya 1 T, untungnya berapa ya? Makin banyak besar kita, makin besar masalah. Tukang pecel ruginya berapa? Aduh, rugi 20.000 hari ini, gitu kan? Tapi Anda mau gak punya hotel bintang 5? Ruginya ratusan juta, miliaran. Pendapatannya lebih besar dong. Kita sama Mr. Lee Jin Young banyakan mana masalahnya? Mr. Lee Jin Young lah. Mau gak jadi Mr. Lee? Jadi komitmen pada impian Anda, bukan pada masalah Anda. Itu yang pertama. Fokus ya. Kedua, Anda harus komitmen. Anda harus melakukan bisnis ini dengan benar. Anda harus melakukan usaha ini dengan benar sesuai dengan sistem yang berlaku yang diajarkan oleh Unicorn. Unicorn adalah sebuah support system yang telah terbukti. Isinya orang-orang berhasil dan mereka telah menunjukkan buktinya bahwa mereka bisa berhasil di bisnis ini. Mungkin Anda seorang direktur, Anda seorang yang udah berumur, tapi apa yang Anda mungkin masih muda. Anda harus dengarkan dia. Anda harus komitmen mengikuti sistem yang ada. Kenapa? Karena mereka telah terbukti berhasil. Karena di atas upline Anda ada upline yang lagi, betul? Di atas upline-nya ada upline yang lagi, betul? Upline itu ujung-ujungnya ya diamond juga. Betul ya? Jadi suara upline Anda adalah suara dari atas. Mereka yang sudah sukses mengajarkan ke bawah. Anda harus ikuti segala sesuatu sistem yang diajarkan oleh Unicorn. Dibilang ikut pertemuan, ikut pertemuan. Dibilang baca buku, baca buku. Dengarkan kaset, dengarkan kaset. Karena itu penting. Jangan sok tahu, jangan sok pinter. Ya, Unicorn mengajarkan 7 langkah. Kalau Anda kepinteran, langkahnya langkah 1000. Kepinteran, langkah 1000, lari. Mutaber, mundur tanpa berita. Tahu? Jelas ya? Jadi Anda komitmen melakukan usaha ini dengan benar sesuai dengan sistem yang berlaku yang diajarkan oleh Unicorn. Anda telah berada pada support system yang tepat. Gak usah tengok kiri kanan, Anda berada pada fokus yang tepat, tinggal ikuti apa yang Anda. Maka semua yang dicapai oleh apa yang Anda, itulah masa depan Anda. Yang ketiga, Anda komitmen melakukan kebiasaan sukses sebagai seorang core person.
Anda punya grup banyak, tapi Anda punya jaringan inti yang disebut distributor inti. Intinya jaringan Anda, itulah yang disebut distributor inti atau kita sebut core person. Core person adalah orang-orang inti dalam grup kita. Nah, orang inti tersebut adalah orang-orang yang membiasakan dirinya sehingga sukses di bis ini. Sukses bukan sekaligus, sukses bukan tiba-tiba, tapi sukses dibangun dari kebiasaan sehari-hari. Maka dari itu Anda harus membiasakan diri sebagai core person. Saya tidak bicara panjang lebar di sini karena Anda bisa dengarkan kasetnya. Kaset Unicorn khusus tentang core person. Anda bisa tanyakan kepada klien Anda, apa kebiasaan-kebiasaan dari seorang core person? Karena sebenarnya bisnis Anda isinya adalah terletak di orang-orang inti tersebut. Orang-orang yang melakukan kebiasaan tersebut. Orang ganteng, orang kaya, orang keren tapi nggak ngapa-ngapain. Itu yang Anda mau? Bukan. Tapi orang yang melakukan kebiasaan itulah yang penting. Orang-orang inti Anda. Jangan salah. Besarnya bisnis Anda tergantung dari besarnya orang-orang yang melakukan kebiasaan sebagai core person. Yang keempat, Anda komitmen minimal selama 2 tahun ini. Anda serius di dalam bisnis ini selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini Anda serius. Alam mengajarkan ada musim tanam, ada musim panen. Ada nggak petani yang habis tanam besok kagak menuai? Dasar pesawah. Terus nanam di tempat lain. Petani aja ngerti sekarang nanam kapan nuainya. Betul? Sama. Kita membangun aset, kita pengusaha, kita investasi. Ya, kita bukan dagang sayur yang sekarang jualan besok dapat duit, bukan. Tapi kita investasi. Investasikan waktu Anda 2 tahun ini. Lihat hasilnya. Anda bangun aset selama 2 tahun. Anda akan freedom. Anda mau nggak tukar 2 tahun Anda dengan seumur hidup Anda? 2 tahun Anda ada bangun aset. Dan sisanya Anda freedom sampai mati. Luar biasa nggak? Kalau Anda tidak mau bekerja keras selama 2 tahun ini, Anda tidak mau komitmen selama 2 tahun ini, maka Anda akan mengalami hidup yang keras sampai mati. Apakah itu yang Anda inginkan? Kalau Anda mau menghindari hidup yang keras, jalankan bisnis ini. Selama 2 tahun Anda jalankan dengan serius, maka Anda akan menemukan hidup tambah lunak, alias tambah murah. Inflasi bodo amat. Di mata saya, mobil tambah murah, rumah tambah murah. Kata siapa inflasi? Itu hanya untuk orang-orang tertentu. Wah, sekarang zaman sudah berubah, semuanya susah. Iya, zaman sudah berubah, semuanya gampang gitu. Kita melawan arus. Orang kaya beda. Ya. Pada akhirnya, bisnis ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah faktor perusahaan. Perusahaan Tianxi besar nggak? Perusahaan Tianxi sudah mendunia? Jadi perusahaan sudah beres? Produknya bagus? Bagus sekali produknya, mujizat. Begitu banyak yang sembuh setiap hari, membantu orang. Jadi soal perusahaan nomor 1 sudah beres? Sudah terbukti perusahaan Tianxi adalah luar biasa. Berpeganglah pada perusahaan yang tepat. Kalau Anda mau diwariskan ke keturunan Anda. Kalau Anda mau tidak diwariskan, Anda ikuti aja perusahaan yang lain yang mungkin tahun depan tutup. Tapi kalau Anda mau diwariskan, Anda ikuti perusahaan yang besar. Itu yang pertama. Perusahaan Tianxi sudah besar, oke? Kedua, support system Unicorn. Support system Unicorn adalah support system yang telah terbukti. Orang-orangnya di sana adalah orang-orang yang telah terbukti berhasil. Oke? Support system Unicorn menguasai omset 80% Indonesia. Dari BMW kemarin 30, 24 diantaranya Unicorn. Oke? 4 pesawat, 3 diantaranya Unicorn. Anda sudah ikuti tempat yang tepat? Berarti support system Anda sudah tepat. Kalau Anda mau besar, ikuti yang besar. Anda mau kecil, ikuti yang kecil. Gampang kan? Jelas, itu yang kedua. Kita punya semuanya, kita punya kasih, kita punya pertemuan, kita punya langkah-langkah, Anda tinggal ikuti. Maka masa depan kita adalah masa depan Anda. Berikutnya, yang ketiga adalah faktor garis sponsorisasi Anda. Anda berasal dari upline, di mana upline tersebut adalah jaringan dari Unicorn. Di mana semua sudah terbukti. Siapapun dia, umur berapapun dia, ikuti dia. Karena suaranya adalah berasal dari upline Anda. Oke, rendahkan hati Anda. Anda punya bisnis besar di luar, Anda punya jabatan besar di kantor, tapi di Unicorn ini, di Tianxi ini, Anda mulai dari nol, Anda belajar dari upline Anda. Itu yang ketiga. Garis sponsorisasi Anda adalah garis yang sudah terbukti. Jadi dari 4, 3 sudah terbukti. Betul? Perusahaan, Unicorn, support system Anda. Yang ketiga, garis sponsorisasi Anda sudah terbukti. Tinggal yang keempat. Apa tuh? Anda sendiri. Wah, saya perusahaan Tianxi, perusahaan besar loh, tahu nggak? Iya. Support system kita yang paling besar, Unicorn. Upline saya, wah upline saya orang hebat. Lo sendiri? Hah, gue? Tahu. Ya, gelap. Ya, percuma kita bicara. Ada 4 faktor penting, Anda sudah punya 3. Yang keempat tinggal Anda sendiri. Bagaimana dengan Anda hari ini? Apakah Anda mau fokus pada impian Anda? Apakah hari ini Anda sudah menemukan impian Anda? Anda mau melindungi impian Anda? Apakah hari ini Anda sudah komitmen dengan impian Anda? Itu yang penting. Semua tergantung daripada Anda sendiri. Oke? Jadi hari ini kita bertemu dengan Anda semua. Tujuannya adalah kembali kepada Anda sendiri. Apakah Anda mau berubah? Apakah Anda mau fokus pada impian Anda?
Itu tergantung daripada Anda sendiri. Ada satu kisah nyata menarik, Anda bisa dengarkan baik-baik, dari buku Chicken Soup for the Soul. Di sana dikatakan bahwa seorang gadis bernama Wilma Rudolph, dia terlahir cacat dari sebuah keluarga besar, dan dari lahir lumpuh, keluarganya dan dokter mengatakan bahwa Anda tidak mungkin bisa berjalan. Wilma Rudolph, kamu tidak mungkin bisa berjalan lagi. Dia tidak mungkin bisa berjalan menapakkan kakinya. Anda tahu apa yang terjadi? Seorang Wilma Rudolph, dia tetap belajar jalan. Suatu hari dia tanya sama mamanya, "Mah, saya mau jalan. Bagaimana caranya?" Ibunya bilang begini, "Wilma Rudolph, kalau Anda yakin dan Tuhan mengizinkan, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Anda." Saat itu juga Wilma Rudolph mengatakan bahwa kalau begitu saya mau menjadi pelari wanita tercepat di dunia. Anda bayangkan, seorang yang lumpuh tidak bisa berjalan, dia mengatakan bahwa saya ingin menjadi pelari wanita tercepat di dunia. Apa yang terjadi? Mulai saat itu dia terus belajar. Dokternya mengatakan tidak mungkin Anda bisa berjalan, tidak mungkin secara medis, tapi dia terus berjalan. Akhirnya umur 13 tahun dia bisa berjalan tertatih-tatih. Orang bilang keajaiban. Dokternya bilang mustahil, ini mujizat. Akhirnya Wilma Rudolph bilang, "Oke, kalau begitu saya mau belajar lari sama pelatih universitas." Mulai saat itu dia belajar lari dan dia ngikutin satu perlombaan. Ikut perlombaan lari. Anda bayangkan, lumpuh bisa berjalan, ikut perlombaan lari. Apa yang terjadi? Dia mencapai garis finish paling akhir. Orang bilang, "Tuh kan, apa saya bilang? Ngapain kamu lari? Sudah bagus bisa jalan. Bandel lagi. Terbukti kamu kalah." Setiap perlombaan diikutinya dia selalu mencapai garis finish paling akhir. Setiap perlombaan diikutinya selalu mencapai garis finish paling akhir. Dan semua orang mengatakan, "Sudah Wilma Rudolph, berhenti. Fakta mengatakan kamu tidak bisa lari." Setiap orang menyuruhnya berhenti, tapi dia fokus pada impian dia. Saya mau jadi pelari wanita tercepat di dunia. Secara teknis apakah dia bisa? Lari aja gak bisa. Bagaimana mau lomba lari? Tapi secara impian, full heart. Dia terus lari. Akhirnya suatu saat dia berhasil memenangkan perlombaan. Semua terdiam dan mungkin semua orang bilang kebetulan. Tapi Tuhan mengatakan lain. Sejak saat itu Wilma Rudolph terus berlari dan terus memenangkan perlombaan. Setiap perlombaan diikutinya dia selalu juara. Mungkin semua orang mengatakan selalu kebetulan. Manusia tidak bisa belajar toh? Tuhan menunjukkan cara tapi manusia tidak bisa belajar. Akhirnya kisah nyata ini ditutup dengan hal yang paling menarik di dunia. Seorang Wilma Rudolph mencatat rekor sejarah. Dia berhasil memenangkan 3 medali emas Olimpiade dunia. Bisakah Anda belajar dari fakta yang barusan saya ceritakan? Bisakah Anda belajar bahwa sesuatu yang paling tidak mungkin, sesuatu yang mustahil telah terjadi? Bisakah Anda belajar dari seorang gadis yang fokus dan konsisten pada impian dia? Dia tidak menekan orang lain, dia hanya satu fokus, dia harus juara. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau mengatakan tidak mungkin sukses? Mana lebih mungkin? Wilma Rudolph menjadi juara lari atau Anda yang masih sehat? Anda bilang Anda tidak mungkin kaya. Sebelum Anda mengatakan tidak mungkin, ingat cerita tadi. Satu lagi pesan saya, fokus pada impian Anda. Demi orang-orang yang dicintai. Raih impian Anda. Wujudkan impian Anda. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Mari kita sama-sama menuju impian kita. Kita sukseskan, kita wujudkan impian kita bersama Unicorn. Demi orang-orang yang dicintai.